Divas in the area. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue Gopes Tobing, dan ini dia Kia Seltos. Kia Seltos mengambil basis dari dua mobil konsep Kia, yaitu SP Concept dan SP Signature Concept yang diperkenalkan di tahun 2018. Basis tersebut kemudian menghasilkan dua model, yaitu SP model dan SP2i model. Nah, untuk pasar Indonesia, Kia mendatangkan Kia Seltos SP2i model. Ya, Kia Seltos. Kia Seltos merupakan salah satu line-up dari Kia Indonesia yang menandakan bahwa mereka masih eksis di Indonesia. Setelah sebelumnya keberadaannya terancam dengan tutupnya Kia Motor Indonesia, dan pada 2020 mereka diambil alih oleh Indomobil melalui PT Kereta Indo Arta. Dan Kia Seltos ini diluncurkan pada di Januari 2020, dan berbarengan dengan diluncurkannya Rio dan juga Picanto. Nah, dari depan ini gue nggak akan bahas banyak-banyak ya, karena waktu itu pernah di-review sama Eja di video ini. Kali ini kita ada di kota Casablanca dan menghadiri acara peluncuran dari SUV-nya si Blackpink. Jadi gue langsung aja membahas yang mungkin yang dulu yang miss ya. Nah, depannya ini bisa kita lihat dia memakai bahasa desain Tiger Nose-nya ya. Dan Tiger Nose ini semakin nyata dengan hadirnya ini nih, chrome. Dan di atas chrome-nya itu ada seperti diamond cut. Dan gue pribadi sih lebih suka kalau misalnya diamond cut yang ada di tipe di tengahnya ya, karena dia nggak pakai chrome, melainkan memakai plastik biasa yang kelihatannya lebih maco. Terus lampunya sendiri ini memakai LED reflektor sebanyak 4 buah, dan kalau nyala di malam itu cantik banget nyalanya. Sennya pakai LED dan juga fog lampnya pakai LED. Nah, mungkin kalian kalau lihat fog lampnya kalian akan pesimis ya kalau ini bakal gelap, tapi jangan salah, ini fog lampnya terang banget. Yuk kita lihat mesinnya. Ya, lanjut ke mesin ya. Tadi gue buka ke mesinnya cukup berat ya. Terus begitu kalian buka mesinnya, kalian langsung disambut dengan tulisan 1.4 Turbo GDI. Jadi mobil ini memakai teknologi gasoline direct injection dan dilengkapi dengan turbo ya. Untuk tenaganya sendiri, dia tenaganya 140 PS dan torsinya 242 Nm. Dan tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi DCT, yaitu dual clutch transmission atau kopling ganda. Jumlah percepatannya sendiri yaitu 7 percepatan, jadi ya cukup banyak ya. Terus kap mesinnya sendiri udah dilapis dengan peredam panas dan juga dicat sewarna body. Jadi build quality-nya oke, dan secara di atas kertas speknya menjanjikan. Tapi kita lihat dulu ya ntar ya di driving impression. Ya, lanjut ke samping. Di sampingnya ini dia punya siluet yang unik ya. Jadi dia kebanyakan mobil sekarang kan floating. Nah, kalau ini dia di depannya tuh kayak ada patahan sedikit tuh. Jadi ya terkesan agak klasik ya. Tapi di belakangnya ini dia tetap streamline, aerodinamis. Jadi mereka bisa memadukan desain yang modern dan juga desain yang klasik tapi masih selaras. Terus di atasnya ini dia punya roof rail yang punya kontur ya. Jadi di ujungnya ini agak putus, yang ya bukan selera semua orang sih. Tapi kalau gue pribadi, gue fine-fine aja. Terus di sampingnya ini dia juga udah ada tombol untuk keyless entry. Jadi kalian kalau mau masuk tinggal tekan, dan kalau mau kunci tinggal tekan lagi. Dan uniknya, kalau misalnya kita kantongin kunci dan kita jalan mendekat ke mobil ini, spionnya akan terbuka. Itu detail kecil yang nggak terpikirkan tapi nice banget. Untuk urusan velg, dia memakai velg 17 dan dibalut dengan ban 215/60 R17. Dan ban yang tes unit ini memakai ban dari Goodyear, yaitu dengan Goodyear Assurance yang menurut gue profilnya cukup tebal ya, jadi harusnya lebih nyaman. Tapi di sini ada yang agak mengganggu buat gue, yaitu penggunaan ring merah di sini. Kenapa dia nggak pakai ring hitam aja biar kelihatan lebih elegan dan lebih mewah? Yuk kita lihat belakangnya. Ya, lanjut ke belakang. Ya, di belakangnya ini sebenarnya desainnya nggak ada yang salah ya. Dari sini sampai sini kalau menurut gue. Ya, di sini untuk lampu rem dan lampu senjanya memang sudah memakai LED. Tetapi sedikit disayangkan, untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih memakai bohlam biasa. Terus di sini ada chrome yang menambah estetika, dan juga di belakangnya dia udah pakai defogger, antena shark fin,
dan juga sensor parkir yang ada 4. Tapi di sini gue agak kurang suka dengan reflektor yang ditaruhnya agak tinggi. Kenapa nggak taruh di bawah aja? Terus di sini desainnya yang memahat-memahat ini diganti lebih bulat. Mungkin desain itu akan bisa diterima di pasar dan juga membantu Kia untuk berjualan kembali di Indonesia. Tapi itu balik lagi ke selera kalian ya. Ya udah, sekarang kita lanjut ke bagasi yuk. Ya, sekarang lanjut ke bagasinya. Dia memang belum ada ini ya, power back door ya. Tapi memang pesaing-pesaing di kelasnya tuh nggak pakai. Jadi bagasinya ini kapasitasnya sebenarnya biasa aja ya. Nggak terlalu superior, tapi nggak sempit juga. Jadi kalau misalnya kita naruh koper besar, sekitar 2 koper itu masih bisa masuk. Dan ditambah dengan 1 koper kecil. Terus di bawahnya ini dia pakai ban serep full size yang sangat membantu kalau kita sedang ada di daerah yang memang di sekitarnya tidak ada penjual ban ataupun orang yang bisa tambal ban. Jadi ini sangat-sangat membantu. Ya, tadi kita udah bahas eksteriornya. Yuk sekarang kita bahas interiornya. Dan katanya sih ada Lisa di dalam. Nah, sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan juga main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Yuk, sekarang kita ketemuan sama Lisa di dalam. Ya, masuk ke interior. Berhubung mobil ini pernah di-review sama Eja interiornya di sini, jadi gue langsung ngebahas apa yang gue suka di sini dan yang gak gue suka ya. Pertama yang gue suka adalah ini nih. Headroomnya tuh tersedia masih 4 jari, which is itu lebih dari cukup ya. Terus legroomnya juga ini masih oke loh. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 182 cm dan ini masih ada ruang. Terus footroomnya nih, itu lebih dari cukup. Jadi ruangan di bawah jok pengemudinya itu gede banget. Jadi gue bisa masukin kaki gue ke sini dan gue bisa nyender ke sini dan gue bisa menikmati perjalanan. Terus kontur joknya gue juga suka banget karena ini menambah karakter desain dari interior mobil ini ya. Jadi nggak bland, jadi ada karakter sedikit. Dan juga di sini udah ada armrest yang ada 2 cup holder. Jadi totalnya di belakang ini cup holdernya ada 4. Dan gue suka lagi adalah ini nih. Dia speakernya bentuknya itu agak memahat ya. Jadi berkarakter dan gue suka banget ngeliatnya. Jadi ini keren. Dan terakhir, ini udah ada 12 volt socket yang bentuknya USB port. Jadi kalau kalian mau ngecharge gadget kalian gak usah beli adapter lagi, cukup colok aja. Meskipun duduk di baris kedua mobil ini cukup nyaman, tapi ada beberapa hal yang menurut gue cukup mengganggu. Ya, walaupun gue mengagumi desain dari interior dari Seltos ini, tapi tetap aja ada beberapa hal yang gak gue suka. Yang pertama itu penggunaan material plastik di sini ya. Itu gimana ya? Jadi kurang berkelas sih. Ada baiknya kalau misalnya di sini nih ujungnya sini aja tuh ditambahin soft touch sedikit. Jadi kalau nyender tangan tuh lebih nyaman. Tapi sayangnya ini hanya plastik aja. Tapi di sini engineer Kia udah bisa memainkan warnanya dengan sangat baik ya. Jadi ini tidak terlihat murah. Cuma kalau orang yang detail, ini pasti dia akan agak kecewa ya. Terus yang kedua adalah belum adanya panoramic sunroof. Ya, gue nggak suka apalagi Eja ya. Sayang banget. Ya, lanjut ke interior depan. Hal pertama yang gue suka adalah ini nih. Joknya itu udah pakai corak yang sama dengan di belakangnya. Jadi desainnya itu lebih berkarakter dan berlanjut ke depan. Terus di sini dia juga udah pakai armrest dan materialnya pun juga udah soft touch ya. Jadi lebih nyaman. Terus ininya nih, gear levernya itu terlihat mahal ya bahannya ya. Terus di sini ada drive mode yang dialnya menurut gue itu keren bentuknya. Dan kalau malam itu misalnya kita tekan drive, dia akan di drive. Tapi kalau misalnya ke tractionnya aja yang nyala. Jadi sangat membantu ya. Terus di sini juga udah pakai climate control walaupun belum dual zone. Terus ini nih permainan warna hitamnya, diamond piano blacknya. Itu keren banget. Terus ini instrument cluster dan entertainment system itu seakan-akan menyatu ya, kayak mobil Eropa kekinian yang harganya miliaran. Dan head unitnya pun dia sudah pakai Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi ya itu sangat-sangat membantu ya di sini ya. Dan yang gue suka lagi adalah setirnya. Bentuk setirnya ini sporty banget, apalagi di bawahnya pakai flat bottom. Dia juga udah tilt dan juga teleskopik ya. Dan teleskopiknya ini kalian bisa lihat, ini jauh banget. Dan instrument clusternya pun sudah memakai layar 7 inci yang sangat colorful dan juga punya pengaturan yang cukup banyak untuk vehicle settingsnya. Jadi untuk harga mobil segini dan dia punya settingan sebanyak itu menurut gue oke banget sih. Dan juga posisi nyetirnya pun cukup ergonomis.
Nah, di depan sini ada juga sih beberapa hal yang gak gue suka. Yang pertama yaitu adanya penggunaan aksen di sini seakan-akan dia ada subwoofernya. Padahal ini di luar benar-benar ada subwoofer di dalamnya karena dia ada pilihan untuk premium sound. Tapi di sini nih cuma kosong. Dan kalau kita lihat ke depan, memang bayangannya cukup mengganggu ya. Terus di sini nih, ini udah pakai soft touch, tapi di sini belum, masih plastik biasa. Jadi feelingnya tuh agak beda ya. Setelah melihat interior depannya, gue jadi penasaran sih gimana rasa nyetirnya. Yuk, sekarang kita cobain aja. Ya, mengemudikan mobil ini, jujur, mobil ini sangat fun to drive buat gue. Dari posisi nyetirnya, terus mesinnya itu enak banget diajak main. Terus mesinnya sendiri itu, DSG-nya itu adalah kunci untuk mengejar fun to drive-nya mobil ini. Jadi kalau kalian kick down, kayak gini nih, transmisinya tuh sigap banget. Jadi bahkan gue masih di Eco. Itu perpindahan giginya nyaris nggak kerasa, dan juga sangat-sangat cepat. Tapi di samping performance side-nya, dia punya kelemahan kalau misalnya di stop and go ya. Dia agak bergetar sedikit dan agak-agak lemot kalau misalnya di kemacetan. Terus bicara driving juga, mobil ini punya drive mode. Drive mode itu ada 3, yaitu Eco, Normal, dan juga Sport. Dan kalau kalian rubah, warna MID-nya pun berubah. Kalau misalnya di Eco, warna MID-nya tuh ada nuansa-nuansa hijau tuanya. Dan kalau normal ada suasana biru-biru tuanya. Dan kalau sport, dia akan menjadi warna hitam. Dan kalau kalian rubah itu, nggak cuma throttle response-nya aja yang berubah dan atau giginya yang main di RPM tinggi. Tapi turbonya itu juga pressure-nya akan naik. Jadi performance-nya itu bisa lebih maksimal. Dan juga lag-nya juga bisa diperkecil. Jadi kalau kalian main di sport itu, kalian bisa lihat di MID-nya. Kebetulan di MID itu ada juga menampilkan torque dan juga turbo pressure. Dan turbo pressure-nya itu kalau kalian rubah, itu akan menjadi lebih tinggi. Terus bicara mengenai pengereman, mobil ini remnya tuh pas ya. Dia memang tidak nggak sebaik mungkin kalau kalian bandingkan dengan Honda CR-V Turbo, which is yang harganya jauh di atasnya. Itu memang nggak sebaik dia, cuma masih oke lah. Dan menurut gue pengendaliannya pun, walaupun ada sedikit lag ya, kalau misalnya kalian belok itu ada jedanya sedikit, tapi masih oke. Kalau bicara soal suspensi, well, mobil ini suspensinya itu cukup dewasa ya. Tapi dia nggak harsh, jadi masih ada empuknya, tapi nuansa Eropanya itu cukup kerasa. Jadi dia dewasa, nggak mental-mentul, tapi kenyamanannya juga dapat. Padahal ini wheelbase-nya nggak terlalu panjang ya. Ketika dibawa agresif, suspensi mobil ini pun cukup mumpuni. Dia tidak yowing dan juga tidak limbung. Mantap. Terus ada juga hal yang mengganggu menurut gue, yaitu noise-nya. Ya, apalagi di baris kedua. Entah kenapa di sini noise-nya jauh lebih terdengar dibandingkan di depan. Apalagi tire noise-nya. Terus yang gue agak heran sedikit sih, ini bannya profilnya padahal sudah cukup tebal, yaitu di 60 ya. Tapi noise-nya itu masih kedengeran ke dalam. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengganti ban yang lebih cancellation noise-nya tuh lebih bagus. Dan juga ya sayang sih, karena mobil udah fun to drive tapi noise cancellation-nya masih begitu. Oh ya, mungkin kalian agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau mengemudikan DSG di kemacetan ya, karena memang beberapa mobil yang pakai DCT atau DSG itu memiliki masalah, jadi transmisinya overheating. Tapi di mobil ini nggak masalah, karena di sini ada pemantauan indikator yang bisa bikin kita bisa memantau suhu dari transmisi. Tapi kita udah coba di kemacetan yang cukup parah dan kita sering tahan di D, dan itu transmisinya oke naik, tapi masih dalam batas wajar. Jadi nggak perlu khawatir transmisi ini akan overheat kalau misalnya di kemacetan. Sekarang gue udah nemu tempat kosong, jadi langsung aja kita tes akselerasinya. Pertama kita matiin AC dulu, matiin traction control, terus kita pindahin driving mode ke sport mode, tahan gas sama rem, dan go!
Ya, 100. 0-100 mobil ini cukup dalam waktu 9,5 detik. Itu bahkan cuma terpaut 1 detik dari CR-V yang horsepower-nya 40 horsepower lebih gede. Jadi bisa gue bilang power to weight ratio mobil ini tuh bagus banget. Gila, keren banget Kia. Oke, gue Gopas Tobing, dan gue bisa simpulkan bahwa mobil ini adalah mobil yang paling worth to buy di kelasnya. Dari segi fitur dan performa yang ditawarkan, serta mobil ini bisa menjawab semua kebutuhan yang buat kalian yang mencari compact SUV. So, how do you like that?